Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kalian pasti tahu tentang Tambua Tansa yang ada di Minangkabau. Sebuah acara atau sebuah alek gadang tidak lengkap rasanya kalau tidak memakai tambua. Tambua adalah sebuah alat gendang yang biasanya dimainkan oleh minimal 4-6 orang, ya kan, maksimalnya ya sebanyak-banyaknya lah. Dan tanza sebuah sesuatu yang terbuat dari logam dan dilapisi juga seperti tambua dengan kulit. Kali ini kita akan membahas tentang asal muasal Tambua Tansa, dari mana asalnya dan mengapa Tambua Tansa ini menjadi sebuah kepentingan atau sebuah alat musik yang sangat penting bagi hajatan-hajatan besar yang ada di Minangkabau, bahkan dibawa ke Bengkulu atau ke tanah rantau. Oke, sebelum kita lanjut cerita kita ini asal muasal Tambua Tansa di Minangkabau, jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share agar teman-teman lainnya dapat menambah pengetahuannya, ya kan. Oke, ini dia sejarah asal mula Tambua Tansa di Minangkabau. Kandang Tansa. Kalau Anda ke Sumatera Barat atau Minangkabau, Anda akan menyaksikan alat musik yang bernama gandang tambua. Apakah ini benar dari budaya Minang? Yuk kita cari tahu penjelasannya. Tambua merupakan alat musik gendang tradisional dari negeri yang bernama Minangkabau. Alat ini ditabuh oleh 6 orang penabuh dengan pakaian adat Minangkabau. Selain itu, tambua biasanya juga diiringi oleh alat musik lain seperti tansa dan talempong. Dengan alat ini maka bunyi tambua akan semakin ramai. Bahkan tak jarang pula ditambahi dengan suara pupuk saruna yang dibuat dari batang padi, walau ada juga yang terbuat dari bambu. Alat musik ini biasanya digunakan untuk membuat ramai sebuah alek atau acara pesta. Dengan tambua ini maka acara alek akan semakin meriah. Kesenian tambua ini memang dengan alat yang sederhana dan dimainkan sekelompok orang secara bersama. Tak jarang juga adanya peristiwa mistis dalam permainan tambua ini. Banyak yang menikmati bunyinya pemain tambua sampai hilang kesadaran. Konon begitu kabarnya. Cara membuat tambua, gendang tambua atau tambur terbuat dari tabung kayu berukuran besar. Tingginya sekitar 75 cm dengan garis tengah 50 cm. Untuk ketebalan kayu dapat divariasi agar tercipta bunyi-bunyi yang sangat berbeda-beda. Namun biasanya berukuran 1,5 cm sehingga terdengar bunyi nyaring dari tabung kayu itu. Tabung itu ditutup dengan kulit kambing yang dikencangkan lilitan talinya. Tak ubahnya seperti beduk di masjid, tapi ukurannya lebih kecil saja. Ada satu lagi alat yang digunakan yaitu tansa. Alat ini berupa bejana berbentuk kuali, bisa berbahan aluminium atau seng yang permukaannya ditutup kulit tipis. Alat ini digunakan sebagai pemandu pukulan pemegang tamburnya, juga sebagai komando dalam pergantian lagu, mulai dan selesai. Kalau didengar perpaduan dua alat musik itu tercipta paduan bunyi yang indah. Tanpa adanya tansa, gendang tambua tidak menjadi satu bagian karena ketukan tambua monoton, dan tansa ini yang menjadikan irama tambua menjadi banyak variasinya. Asal muasal tambua, seni tambua yang berkembang di Sumatera Barat ini berasal dari kawasan India. Saat Islam masuk Indonesia, maka datanglah saudagar asal India terutama dari Gujarat. Mereka datang mencari rempah ke Minangkabau ratusan tahun lalu. Para saudagar Gujarat tersebut akhirnya banyak juga yang beradaptasi dengan masyarakat setempat, bahkan menikah dan beranak pinak di tempat mereka yang baru itu. Kemudian beberapa di antaranya bermukim di Pariaman.
Mereka ini yang akhirnya disebut orang Kaliang karena mereka berasal dari suku Kalinga yang berkulit hitam. Maka mulailah mereka juga memainkan seni dari tanah leluhurnya. Kesenian tersebut ialah memukul gendang kayu yang digunakan untuk berbagai upacara. Ternyata penduduk asli di Pariaman senang mendengarkan tetabuhannya. Bahkan juga gerakannya mengundang semangat tersendiri. Setelah perkembangan zaman, akhirnya seni ini berkembang ke arah kawasan Danau Maninjau. Penduduk di sana mulai memainkan seni tradisi ini dan makin digemari. Perkembangan secara merata ke seluruh daerah pesisir di Sumatera Barat, bahkan setelah beberapa dekade akhirnya berkembang hampir menyeluruh di provinsi tersebut. Juga sampai keluar provinsi seperti di Bengkulu. Kesenian tradisi semacam tambua ini juga dikenal di Bengkulu untuk mengiringi acara adatnya. Di sana dinamakan tabot yang fungsinya juga sama, yaitu penolak bala. Setiap bulan Safar, warga Bengkulu membuat gunungan dari berbagai macam buah-buahan, makanan, dan lain-lain. Nah, itu dia. Ternyata tambua tansa itu berasal dari daerah Gujarat, India, ya kan? Yaitu karena perkembangan zaman menjadi sebuah tradisi atau budaya yang harus dipelihara juga bagi masyarakat Minangkabau. Seperti biasanya, saran saya adalah tetap bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, dan selalu menonton di Mulifa Channel.